Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dianggap sebagai wali yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Apakah ia murtad atau tidak? Tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Yang pasti, pandangan Syekh Siti Jenar sangat kontroversial. Pandangannya berseberangan dengan pandangan para wali songo atau wali sembilan, tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Para wali menganggap pendapat Syekh Siti Jenar tidak mengikuti pendapat umum. Siti Jenar dituduh telah mengajarkan ilmu yang membodohkan masyarakat. Ia dipandang telah menyebarluaskan ilmu yang menyesatkan. Para wali gerah terhadap ajaran Syekh Siti Jenar. Namun para wali tidak dapat menghentikan Syekh Siti Jenar. Tidak ada alasan yang kuat untuk menghentikan Syekh Siti Jenar. Maka dicarikan siasat untuk menghentikan ajaran Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar diperintah untuk menghadap Raja Demak untuk membicarakan permasalahan tentang ajaran yang disebarluaskan. Kalau Syekh Siti Jenar menolak perintah itu, maka para wali diberi hak untuk menghukumnya. Hukumannya berupa penggal kepala. Ada dua versi tentang kematiannya. Yang secara umum diajarkan di kalangan pesantren adalah Syekh Siti Jenar dihukum pancung oleh para wali. Jalan kematian yang diterimanya mirip dengan kematian seorang sufi dari Baghdad, Mansur al-Halaj. Keduanya sama-sama dianggap mengajarkan ilmu yang menyesatkan umat. Keduanya dianggap mengaku dirinya sebagai Tuhan. Keduanya dijatuhi hukuman pancung. Tidak ada bedanya. Darah Syekh Siti Jenar muncrat dan tetesan darahnya membentuk tulisan Allah. Sedangkan darah al-Halaj menetes ke tanah seperti umumnya orang yang dipenggal. Melihat kenyataan ini, para wali memberitahu santrinya bahwa Syekh Siti Jenar adalah orang yang beriman di hadapan Allah, tetapi kafir di hadapan manusia. Kemarahan pengikut Syekh Siti Jenar menjadi reda dan bisa menerima kenyataan. Ini adalah solusi konflik sebuah kepercayaan. Meskipun cerita tentang Syekh Siti Jenar sampai sekarang di pesantren, tapi ajarannya tidak ada. Versi kematian Syekh Siti Jenar yang kedua adalah seperti yang dikisahkan oleh Abdul Munir Mulkan, baik dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Pergumulan Islam Jawa, maupun dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar. Dalam kedua buku itu diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar tidak mati karena dihukum pancung, tetapi ia memilih kematiannya sendiri. Memang, Syekh Siti Jenar diperintahkan untuk menghadap Raja Demak, Raden Patah. Syekh Siti Jenar menolak. Sebelum para wali dapat menyeretnya ke hadapan raja, dengan cepat dia melepaskan nyawanya. Syekh Siti Jenar memang seperti mitos. Tulisan tentang Syekh Siti Jenar memang sangat terbatas. Versi pertama malah berupa cerita turun-temurun, sehingga ada yang meragukan bahwa Syekh Siti Jenar memang pernah ada. Dia dianggap mitos. Dia dianggap tidak pernah ada dalam sejarah. Cerita tentang Syekh Siti Jenar dipandang sebagai penyebarluasan agama Islam di kalangan abangan pemeluk Islam yang tidak menjalankan ritual Islam. Tapi kalau ini diperhatikan dengan seksama, sangat janggal para wali membuat cerita demikian. Karena Syekh Siti Jenar menjadi lebih hebat dan lebih beriman daripada para wali. Karena darah yang meninggalkan tubuhnya itu masih dapat menulis dalam kalimat Allah di atas tanah. Meski sumber kisahnya sangat terbatas, tapi ajaran Syekh Siti Jenar ini bisa ditemukan di berbagai sumber yang berbeda. Kita tidak membahas ada tidaknya Syekh Siti Jenar, juga tidak membicarakan tentang benar tidaknya kisah tentang Syekh Siti Jenar. Kita ingin menyajikan sisi kebenaran yang lain yang ada dalam kisah Syekh Siti Jenar. Mengapa mesti ajaran tentang kematian yang diangkat dalam berbagai tulisan yang ada? Justru di sini letak perbedaan pendapat antara para wali dengan Syekh Siti Jenar. Bukan masalah pendapat siapa yang benar. Baik para wali maupun Syekh Siti Jenar sama-sama berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Pendapat para wali adalah pendapat yang sudah umum di dunia Islam waktu itu hingga sekarang. Wali berpedoman bahwa pendapat umum, pendapat yang berlaku pada komunitasnya pada waktu itu. Para wali berpendapat bahwa dunia ini adalah sebuah alam kehidupan yang sementara. Dunia ini akan berakhir dengan kematian yang disebut hari kiamat. Kemudian ditiuplah trompet untuk membangunkan kehidupan baru. Di sana terdapat kekekalan. Kalau kita rajin menyimak Al-Quran dan hadis, kemudian merenungkan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian, maka kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini hakikatnya adalah alam kematian. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa
Ketika seseorang masih hidup, sebenarnya dia tidur, dan dia bangun ketika matinya. Ajaran yang melandasi Syekh Siti Jenar untuk memilih jalan kematiannya berbeda dengan para wali. Wali memilih jalan yang telah diukir oleh para ahli fikih abad kedua dan ketiga Hijriah. Sedangkan Syekh Siti Jenar memilih jalan tersebut. Pandangan Syekh Siti Jenar terlalu maju di zamannya. Banyak pandangan yang baru bisa diterima di milenium ketiga ini. Itu pun baru pandangan segelintir orang saja, terutama di barat. Pendapatnya tentang kematian tentu saja mempengaruhi sikap hidup yang diambilnya. Pandangan hidup menjadi kontroversial terhadap pandangan para wali.